Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas betapa ekstrim ya perbedaan kualitas dari oli dan suspensi dari masa pakainya antara yang buatan pabrikan dengan yang oli yang baik ya. Ya, penulis barusan sadar ya bahwa eh, umur dari kalau oli sudah sering lah nyoba di motor yang sehat, bukan di motor ini, karena motor ini itu bukan contoh motor yang sehat. Motor NMAX ini kena fuel dilution ya, wis sembuh ceritanya gimana, yang jelas dari mulai motor 1000 km itu sudah terdeteksi fuel dilution. Harusnya diperbaiki, tapi ya entah ini bakal ada waktu perbaikan atau enggak. Soalnya ya istrinya nggak setuju, nggak sempat dan macam-macam lah. Terus yang jelas motor penulis fuel dilution, jadi nggak bisa dipakai untuk ngitung umur oli yang sebenarnya, karena oli sudah rusak duluan oleh fuel dilutionnya. Walau tetap saja dengan kondisi oli seperti ini, kondisi mesin seperti ini, penulis masih bisa membedakan antara oli mesin yang bagus dan oli mesin yang jelek. Oli bagus itu apa yang mahal? Belum tentu. Penulis masih belum sempat sih ya. Tapi penulis sebenarnya ingin juga coba oli Yamaluk yang 20W50. Menurut perkiraan penulis nggak separah yang Yamaluk Supermatic yang 10W40 itu. Tapi namanya oli yang direkomendasikan ya kita nggak gubris ya itu ya, nggak peduli bahwa yang lebih murah lebih awet, tapi yang kita pentingkan adalah rekomendasi pabriknya yang dianjurkan oleh pabriknya. Jadi dari motor ini aja penulis bisa merasakan bedanya Delta Loop Adventure atau Valvoline Cam atau Shell Ultra atau KGO yang buatan Shell atau Yamaluk Supermatic itu tadi, dengan misalnya Mesran SAE 40, dengan Mesran SAE 20W50, dengan Prima XP, dengan Enduro Racing, dengan Pastron Techno. Kerasa ya perbedaannya. Penulis nggak bisa ngomong di motor ini, karena di motor ini oli yang bagus pun nggak akan bertahan lama ya, walau sekarang sudah lama juga, 1234 1234 km kok angkanya pas no. Ya yang jelas penulis itu waktu nyoba di Suzuki Spin, nyoba di Honda Beat, nyoba di Suzuki Next 2, kerasa ya perbedaannya antara oli ori dengan yang oli beli terpisah yang mereknya wis jelas bagus. Jadi oli ori itu cuma 1/10 umurnya daripada oli yang oli yang selain rekomendasi ya, oli yang katanya wah nggak cocok ini di motor matic, ini oli diesel, ini oli mobil, nggak cocok dipakai untuk motor matic, kalau dipakai motor matic ada masalah nanti. Tapi ya itu kan sekedar omongan, karena nyatanya penulis rasakan pakai oli mobil, pakai oli Jaso MA itu lebih sip daripada oli Jaso MB atau oli, apalagi oli orisinil.
Nah, pertanyaannya mengapa? Mengapa bisa seperti itu? Yang banyak alasan ya. Yang pertama mungkin dari pabriknya sana nganggep ya seluruh dunia itu sama, mau di kutub utara maupun di daerah Katulistiwa di Kalimantan, di mana itu kota apa? Wah, wis lali kabeh sejarah. Ya pokoknya di Katulistiwa itu dianggap sama semua. Jadi dianggap seluruh dunia itu pakai olinya, pakai yang 10W30 atau yang 10W40. Sebuah apa ya? Sebuah kebodohan ya itu, karena yang namanya apa namanya oli itu harus sesuai dengan kekentalan. Zaman dulu sebelum ada Jaso MA itu oli itu kalau untuk musim salju disarankan pakai encer, kalau untuk musim panas disarankan oli kental, kayak gitu. Jadi ganti oli itu bisa dibilang 6 bulan sekali lah. Kalau suhu sudah mulai panas, ganti olinya ke oli yang lebih kental. Jadi oli musim dingin dan oli musim panas itu beda, karena ya inginnya performa beda. Apa oli sekarang itu beda jauh dari dulu? Rasanya ya enggak ya. Bedanya enggak jauh. Perkembangan oli itu bisa dibilang sangat lambat. Karena ya oli apa ya, oli PAO itu pun sudah tahun berapa itu, tahun 50-an atau berapa gitu. Yang berkembang sangat pesat itu adalah aditif MOS2 atau apa. Tapi kembali lagi ke topik, kenapa kok oli nggak awet? Yang satu itu ya rasanya sumbernya dari orang yang nuruti omongane direkture. Entah mengapa ya pabrikan sekarang itu ngomong kekentalan untuk semua daerah itu sama, padahal zaman dulu sebelumnya, contoh gampangnya PCX 150. Sebelum muncul PCX 150 yang model alis, PCX 150 yang masih impor dari Thailand, itu rekomendasi olinya berubah sesuai dengan suhu sekitar. Jadi penulis nemu buku manualnya Suzuki ini ngomong Honda PCX 150 yang versi modelnya yang kayak Thailand itu ya, lampu belakangnya gede banget, kotak, semi kotak, depannya nggak sebesar sekarang, moncongnya masih termasuk kecil. Itu kan kalau kental ya silahkan pakai oli, kalau daerahnya panas silahkan pakai yang lebih kental, kalau daerahnya dingin silahkan pakai yang lebih encer, kayak gitu. Ada range-nya tersendiri. Jadi kalau suhu sekitarnya mulai suhu sini sampai sini silahkan pakai ini, suhu sini sampai ini pakai ini gitu. Ada yang ngomong perkembangan zaman, tapi ya perkembangan zaman gimana, lawang nyatanya dikasih oli encer nggak ada yang berani pakai oli itu sampai sesuai masa rekomendasi. Jadi rekomendasi itu kalau PCX 160 kan anu sih 6.000 km. Dan oli di PCX 160 dari orang yang hidupnya tidak di pinggir pantai, dari
motornya PCX Bro Nurse Ajang Heri. Ganti oli 1000 km sudah hitam pekat. Olinya tentu oli orisinil. Loh mas, itu kan cuma hitam itu nggak selalu jelek. Nah, tapi waktu ganti oli kedua, si Bro Nurse Ajang Heri ini ngomong gini, wah habis ganti oli itu enak, mesinnya halus, mesinnya tenaganya makin besar atau apa ya, lupa penulis istilahnya apa. Tapi yang jelas intinya akselerasi performa mesin berubah jadi lebih baik setelah ganti oli. Itu sudah ciri bahwa oli sebelumnya itu diganti dalam keadaan olinya sudah rusak. Dan itu ganti oli kedua yang pakai 2000 km. Jadi 2000 km itu sudah bikin motor performanya nggak enak. Artinya kalau dipakai sampai 6000, wis hancur lah mesinnya ya. Jadi rekomendasi 6000 km dengan oli 10W30 itu jelas rekomendasi ngawur. Artinya pabrikan nggak ngasih rekomendasi. Jadi rasanya itu satu, pabrikan itu nggak bener-bener riset, nggak bener-bener menguji coba tentang rekomendasinya itu. Jadi mengapa umur oli rekomendasi pendek jauh sekali jauh lebih buruk daripada yang di pasaran? Karena pabriknya ngeyel, merasa bener tanpa diuji coba. Penulis berpikir begitu. Kalau misalnya ada percobaan juga, ya silahkan pabriknya sharing. Udah dicoba di Indonesia berapa puluh kilometer PCX 160 itu sebelum dirilis ya. Terus yang kedua adalah rasanya yang namanya pabrikan itu nggak mau rugi. Ini prinsip pasar ya yang menulis pakai. Jadi karena nggak mau rugi, maka pabrikan itu nggak cari oli terbaik di pasaran, tapi pakai oli terjelek termurah yang paling murah tendernya di pasaran. Nyari yang seakan-akan punya standar, tapi yang paling murah. Jadinya ya akhirnya ada oli namanya MBX2 ya. Kalau AHM yang malu mungkin Eneos. Eneosnya apa yang terbaik? Penulis sangat ragu itu. Ya malu Supermatic penulis nggak yakin oli yang terbaik dari Eneos Auto Nippon Oil. Yang apa jenenge? Yang AHM MBX2 lu juga nggak yakin itu Mitsunya adalah yang terbaik. Walau harganya lebih mahal dari di pasaran, penulis merasa olinya kualitasnya di bawah yang oli paling murah di pasaran, seperti misalnya oli Evalup Runner ya. Mungkin ada yang lebih murah lagi tapi penulis nggak tahu. Karena kalau misalnya olinya kualitas baik, harusnya olinya tahan sampai 6000 km sesuai buku rekomendasi. Oli sudah rusak sebelum 6000 km itu tanda buruk ya. Jadi ada dua, dari sisi pabrik Emexo
atasannya pabrik kedua, pabrik kelima, pokoknya pabrik Jepang itu maksa ya, kekentalan Jepang diterapkan Indonesia. Yang kedua adalah tender harga olinya. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi suspensi. Kok bisa harganya mahal tapi kok kualitasnya jelek? 100 kali loh ya, minim itu ya, bisa aja lebih dari 100 kali. Penulis bilang 100 itu apa dasarnya? Karena istri penulis barusan beli suspensi Honda Beat itu 100 km sudah nggak layak pakai. Padahal penulis harganya suspensi kalau dihitung cuma sebelah adalah berapa? 180-an, 175.000. Nah, 175.000 dapat satu ya, sebelahnya itu ya, 175.000. Padahal mungkin ya 180.000 lah kalau dijual untuk Honda Beat atau apa. Harganya 350.000 sepasang kan. Anggap aja 180.000, 200.000 lah. Arep mau ngomong apa mau? Kalau soal harga suspensi itu, orang kan berpikir kalau mahal itu awet ya. Nah, suspensi orisinilnya itu harganya 280.000 satu buah. Itu untuk Honda Beat ya. Kalau untuk apa namanya? Yang aftermarketnya itu paling harganya 180.000. Itu pun yang harga markup yang apa? Yang aslinya mestinya lebih murah lagi. Nah, beri 280, mungkin 285 ya. Itu cuma tahan 100 km. Padahal yang apa? Punya penulis ini 350.000 sepasang. Sudah berapa ini? Lebih dari 12.000. 13.000 lah. 13.000 versus 100 kilo. Wajar kan kalau penulis bilang 100 kali kualitasnya. Dalam keadaan dipakai ya, boncengan. Apa ngayun banyak motor ini? Enggak, langsung nyet. Artinya masih fungsi normal. Yang Honda Beat gimana? Wah, goyang banyak, nyung. Nah, itu kenapa? Nah, kalau soal suspensi ini kebalikan dari oli. Kalau oli itu adalah soal tender ya. Mungkin Federal itu apa namanya? Dulu adalah pemegang merek Honda, tapi kan sekarang banyak motor Honda bukan Federal. Banyak Yamaha, apalagi Yamaha ya, nggak pakai Federal. Mereka pakai merek Jepang. Merek mana? IRC itu ya. Pokok mereka pakai IRC. Kalau untuk nah, kalau untuk suspensi opsi mereka cuma dua, yaitu Showa sama KYB. Nggak ada opsi lain. Kalau di dunia trail, di dunia apa suspensi off-road itu Kayaba itu merek yang bagus ya. Tapi entah mengapa kalau sudah motor matic Kayaba atau Showa itu kok jadi merek yang jelek. Dan pabrikan Jepang nggak ada kayaknya niatan untuk ganti merek. Nggak ada istilahnya tender. Makanya harganya itu harga tidak masuk akal untuk kualitasnya. Coba lihat harga suspensi 200.000 untuk apa Honda Beat untuk Vario ya. 200.000 itu keren, tabungnya mengkilat, besinya keren, tebal, build quality-nya bagus, bahannya nggak dari koyok seng ditekuk ya.
Tapi coba lihat ya, yang buatan Jepang gitu. Yang untuk NMAX itu tabungnya wis setara dengan tabung sing paling elek yang ada di pasaran. Apalagi bawahnya itu pakai besi ditekuk ya, nggak pakai aluminium, padahal yang lain-lain pakai aluminium, pakai opo ya wis bahannya. Tapi wis dicetak ya logamnya itu, bukan logam ditekuk, bukan plat ditekuk. Terus lagi ya, rasanya KYB dan SOA ini dicari untuk memakmurkan yang punya pabrik saja dan tidak mengembangkan teknologi sama sekali. Karena prasar mereka untuk 500 tahun ke depan kayaknya sudah nggak ada perubahan. Maksudnya mungkin nggak berkembang, tapi nggak akan pernah turun selama motor Jepang itu masih laris. Jadi nggak ada alasan ya selain dari mungkin mengembangkan modelnya ya apa caranya cek ketok api gitu ya, biar kelihatan keren. Karena tahu besinya pakai besi murahan, ditutupi plastik biar keren, biar nggak kelihatan besi murahannya. Apa dengan ditutupi plastik itu meningkatkan kualitas? Enggak dong, sama saja. Ya, masalahnya ya teknologi yang ketinggalan ini nggak awet. Entah ya mengapa ya, penulis nggak tahu. Kayak Suzuki Spin itu bisa sampai tahan hampir 10 tahun menulis pakai ya, baru setelah kena melabrak lubang beberapa kali, kena polisi tidur yang kejem beberapa kali baru rusak ya di tahun ke-9-nya. Sebelum itu wah enak, empuk, stabil. Entah itu apa buatan KYB dan SOA juga, karena penulis cari kok yang di internet yang jual mereknya Federal ya. Dulu suspensinya Honda bagus, mungkin waktu itu masih buatan Federal, karena Federal juga buat suspensi kan. Nah sekarang setelah dibuat KYB dan SOA, kualitas turun, bisa dibilang nggak naik ya. Awetan juga turun. Masa 100 km sudah rusak? Yang punya NMAX ini pun sama, kira sekitar 100, 200, 300 km itu sudah nggak bagus ya. Tapi ya gimana lagi, adanya dari Jepang kok, karena pabriknya maksa harus mereknya KYB SOA. Padahal biasanya untuk suspensi depan ini lumayan loh. Kalau untuk NMAX ini ngepas, kalau bisa dibilang terlalu empuk sedikit ya. Tapi termasuk ngepas, nyaman untuk suspensi depan. Mengapa yang belakang ketinggalan jauh gitu. Rasanya ini lebih ke apa jenenge ya, membantu pabrik yang apa, kalau nggak ditolong itu bangkrut nantinya ya, KYB dan SOA, untuk menghidupi saudara yang sesama Jepangnya lah mungkin. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.